Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku yaitu Iga Wardining Room dengan NPM 2042404141. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Dan materi memahami elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. A. Standar kompetensi lulusan SKL merupakan salah satu elemen penting dalam kurikulum. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, SKL menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD. SKL menekankan pada keseimbangan 3 aspek utama, yaitu yang pertama, sikap, kedua, pengetahuan, ketiga, keterampilan. Dengan demikian, SKL pada kurikulum 2013 menjadi acuan dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi, serta penilaian. 2. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, konsep SKL tetap ada, tetapi diarahkan pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Fokusnya tidak hanya pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi masa depan. SKL dalam kurikulum merdeka mencakup kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. SKL dalam kurikulum merdeka menjadi dasar dalam penyusunan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Perbedaan SKL kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Beberapa perbedaan utama antara SKL pada kedua kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum 2013 berfokus pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Kurikulum merdeka lebih menekankan pada profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama lulusan. 3. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. B. Standar isi. Standar isi merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum yang mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. 1. Standar isi pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, standar isi berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Standar isi dalam kurikulum 2013 yaitu 1. Kerangka dasar kurikulum. 2. Struktur kurikulum. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. Standar isi pada kurikulum 2013 menentukan materi apa yang harus dipelajari peserta didik dan bagaimana pengelompokan pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. 2. Standar isi pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, standar isi mengalami perubahan.
Kurikulum ini tidak lagi menggunakan kompetensi inti dan kompetensi data, tetapi menggunakan capaian pembelajaran. Standar isi pada kurikulum Merdeka mencakup yang pertama, capaian pembelajaran, dua, struktur kurikulum, tiga, fase pembelajaran. Standar isi dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran. 3. Perbedaan standar isi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. 1. Kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan fase pembelajaran. 3. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih kepada guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. C. Zonasi dan domisili. Zonasi dan domisili merupakan salah satu kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berkaitan dengan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. 1. Sistem zonasi. Zonasi adalah sistem penerima siswa yang memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan sekolah, sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan sistem zonasi antara lain 1. Pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah. 2. Menghilangkan istilah sekolah favorit dan non-favorit. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya. 4. Mengurangi biaya dan waktu perjalanan siswa ke sekolah. Dalam sistem ini, sebagian besar kuota penerima siswa dialokasikan untuk calon siswa yang berada dalam zona wilayah sekolah tersebut. 2. Domisili. Domisili adalah alamat tempat tinggal resmi peserta didik yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga. Domisili digunakan untuk 1. Menentukan zona sekolah yang dapat dipilih oleh siswa. 2. Membuktikan bahwa siswa tinggal di wilayah tertentu sesuai aturan PPDB. 3. Menjadi dasar penentuan prioritas penerima dalam jalur zonasi. Biasanya pemerintah menetapkan bahwa KK harus sudah terbit minimal beberapa waktu sebelum pendaftaran PPDB untuk mencegah pemindahan alamat secara tidak wajar. 3. Hubungan zonasi dan domisili. Zonasi dan domisili saling berkaitan, yaitu 1. Zonasi menentukan wilayah penerima siswa. 2. Domisili menunjukkan tempat tinggal siswa yang menentukan apakah siswa berada dalam zona tersebut atau tidak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.